Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel JCD. Oke, seperti biasanya kita bakalan membahas mengenai episode terupdate ya. Yang dimana setelah 2 minggu pada akhirnya episode terbaru Ultraman Trigger ditayang kembali di channel YouTube officialnya All Subraya ya. Dan langsung aja kita bakal membahas mengenai episode yang kelima yang berjudul Janji Akito. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini kita akan membahas intinya saja ya. Soalnya ini hampir sebagian adegannya itu nggak penting juga, jadi kita akan membicarakan ke intinya saja lah, sebut saja. Oke, jadi mengenai episode kali ini munculnya itu monster yang pertama kali muncul di universe-nya Trigger ya, sebelum Trigger itu bangkit dari tidurnya. Nah, monster tersebut itu bernama Death Drago. Nah, monster pertama yang muncul di bumi di universe-nya Trigger. Dan di sini juga diceritakan mengenai kejadian tersebut sekitar 6 tahun yang lalu sebelum Ultraman Trigger itu bangkit. Nah, pada episode kali ini juga dijelaskan oleh Siuna mengenai kemunculan pertama si Death Drago. Nah, di episode 5 ini diperlihatkan mengenai Gutswing dari universe-nya 3. Itu muncul pertama kalinya pas 25 tahun yang lalu ya di serial Ultraman 3. Namun ternyata ini adalah pesawat asli versi di dunia si Trigger itu sendiri. Jadi bukan dari 3 melainkan si Ultraman Trigger. Dan di sini juga dijelaskan bahwa Gutswing ini bukan dari Guts Sledge ya, melainkan Guts TPC. Dan di sini juga jelas ya di bagian ujung sayapnya itu. Nah, itu logonya si TPC nih, yang artinya ini adalah seperti uji coba atau gimana ya, sebut saja gitu. Dan pesawat tersebut dipilot oleh si Pak ayahnya si Yuna lah, sebut saja gitu. Ini saking beliaunya nggak muncul 3 minggu, aduh gue sampai lupa lah namanya. Oh iya, Pak Shizuma. Jadi ini gue lupa namanya beliau tersebut ya, yang bernama si Pak Mizukuni. Nah, beliau ini yang mengendalikan pesawat Gutswing ya. Dan di sini gue nggak tahu organisasi apa pada Gutswing tersebut, dan juga organisasinya itu TPC atau tidak si Pak Mizukuni yang 6 tahun yang lalu. Ya pasti ini Gutswing-nya pernah memisahkan telinga sebelah kanannya Death Drago ya. Dan hingga pas kemunculannya kembali itu bentuknya tetap seperti itu setelah 6 tahun yang lalu. Oke. Di sini juga dijelaskan oleh Siuna mengenai pesawat Gutswing itu tersebut dicipta oleh pertumbuhan Shizuma atau Pak Mizukuni ya. Dan mungkin beliau itu sendiri merupakan manusia dari universe Ultraman 3 kah? Ya nggak tahu juga sih. Yang pasti beliau tersebut yang telah menciptakan Gutswing untuk menghadapi monster Death Drago tersebut. Namun ini masih pendapatku sih, apakah memang beliau ini menciptakan Gutswing tersebut atau membawa Gutswing itu ke universe-nya Trigger itu sendiri. Oke, jadi selain itu juga Pak Mizukuni dulu itu pernah memberi tahu mengenai hal tersebut, mengenai kejadian tersebut itu kepada semua orang mengenai raksasa kegelapan ya, yaitu Camille Dragon sama Hyudram. Namun tidak satupun yang mempercayainya. Hanya pengikut setianya Pak Mizukuni yang merupakan orang tuanya si Akito ya, kedua orang tuanya itu. Nah, serta Akito sendiri yang mempercayai tentang teori yang dikatakan oleh si Pak Mizukuni itu sendiri. Kedua orang tua tersebut itu merupakan peneliti ya, yang bekerja sama dengan si Pak Mizukuni.
yang berusaha mengkaji lebih dalam mengenai peradaban kuno ya, untuk melindungi dunia atau melindungi bumi yang ditinggalinya. Namun sangat disayangkan juga bahwa kedua orang tua Akito itu sudah meninggal akibat kecelakaan karena jet Drago itu, dan menyebabkan Akito itu jadi yatim piatu. Pada akhirnya dia pun tinggal bersama Yuna di rumah Pak Mizukuni. Oke, kisah yang cukup cukup memprihatinkan untuk si Akito itu sendiri. Dan kembali ke pembahasan episode kali ini. Nah, di sini kita diperlihatkan mengenai rasa balas dendam si Akito kepada monster tersebut. Awalnya juga diperintahkan oleh si kapten ya untuk mengevakuasi Pawaga, namun dia itu tetap pada pendiriannya untuk menghabisi monster tersebut, dan pada akhirnya dia pun diskor selama 3 hari. Ya mungkin karena rasa yang tidak bisa dia lupakan ya, makanya dia jadi seperti itu. Nah, mungkin di antara kita semuanya juga pernah mengalami hal yang sama seperti Akito ya. Ya, kalau memiliki perasaan seperti itu, hal dimaklumi saja. Dan setelah mendengar semua kisah tersebut, nah si Kengo pun mengunjungi rumahnya si Yuna ya, dimana itu si Akito itu tinggal bersama Yuna sejak kejadian itu sih. Dan dia pun sambil membawa mawar putih ya, yang mengartikan itu janji ya, karena pas dicerita oleh si Yuna pun dia sempat memberitahu pada si Kengo bahwa si Akito telah berjanji pada si Yuna tersebut. Sepertinya sudah lama sih janji yang dibuat oleh si Akito itu sendiri untuk melindungi si Yuna. Dan dia itu masih bersikap sifat dingin lah gitu. Sebut saja ya, karena momen yang tidak bisa dilupakan mengenai kejadian tersebut kepada monster Jet Drago. Dan di sini juga Jet Drago itu muncul kembali, yang kali ini dengan mata merah. Ya kenapa? Itu karena si kamera itu memberikan pada si Jet Drago itu untuk lebih kuat lagi. Karena sebelumnya si Jet Drago itu pernah menghadapi trigger sebelumnya ya, pas awal menitan tuh. Namun tiba-tiba hilang begitu saja. Mungkin karena di bawah si kamera itu kali. Dan pas kemunculan kembalinya itu diperkuatkan oleh si kamera untuk menghabisi seluruh umat manusia yang ada di tempat Jet Drago itu berada. Nah, di sini pun si Akito kayak bodoh amat lah mengenai Discord itu. Ya pada akhirnya pun tetap nekat sebut saja gitulah menghadapi monster tersebut. Dan pada akhirnya pun si Akito pun segera melindungi si Yuna, karena pas dievakuasi warga dan juga menghentikan monster tersebut, tiba-tiba ada si Dagon itu kayak pengen menyulik atau sebut saja gitu. Tapi sebelumnya di episode sebelumnya itu si Yuna udah culik, masa ia harus culik lagi oleh si Dagon. Dan pas dia itu bertemu dengan Yuna dalam ukuran manusia, ternyata dia pengen mengalahkan si Yuzare terlebih dahulu sebelum mengalahkan si Trigger. Dan untungnya sih si Akito sempat menolong si bukan menolong sih, emang ingin melindungi si Yuna dari ancaman si Dagon. Ya, mereka dua dengan wujud manusia pun dengan kekuatan seadanya, terutama memakai gas valence. Nah, mereka itu kayak tidak bisa ngapa-ngapain, dan pada akhirnya si Dagon itu mundur gagal ditangkap oleh si Yuna tanpa maut, yang membuat mental itu sangat mendalam banget mentalnya. Itu Dagon itu sampai kayak teringat sesuatu seperti flashback di masa lalunya gitu. Dan untungnya sih si Akito-nya memenuhi janji ya, meskipun sedikit terluka karena pukulan si Dagon.
Ya, tapi setidaknya itu sudah memenuhi janji sih. Ya, meskipun baru ini yang bisa dia lindungi untuk si Yuna. Oke, kembali ke Dead Dragon ya. Nah, di sini Dead Dragon itu langsung dihadapi oleh si Trigger ya. Yang sebelumnya itu dia mundur, kali ini dia menghadapi dengan kekuatan penuh ya, karena pengaruh dari kekuatannya si Camilla ya. Dan untuk mengalahkannya juga pun si Ultimate Trigger alias Kengo ini berubah ke Sky Type untuk mengalahkan si Dead Dragon. Awalnya sih tak bisa sempat terdesak, tapi karena serangan listriknya yang cukup kuat, sekelasnya itu sampai terpengaruh juga dengan senjatanya itu sendiri. Dan intinya si Dead Dragon itu langsung kalah oleh si Ultimate Trigger ya, dengan memanfaatkan kekuatan listrik yang si Dead Dragon itu pakai ya untuk mengalahkan si Trigger. Tapi musuh itu sendiri dikalahkan oleh kekuatan listrik itu sendiri dengan finisher Rainbow Arrow Strike. Nah, dengan memanfaatkan kekuatan listrik tersebut itu langsung kalah si Dead Dragon itu. Dan Yuna pun telah berhasil diselamatkan oleh si Akito itu sendiri. Oke, dan cerita akhir pun si Dragon itu kayak kena mental ya, yang sangat mendalam banget, gagal ditapak oleh si Yuna ya, karena ucapannya juga, kita manusia tidak akan pernah kalah olehmu gitu, singkatannya sih. Dan itu si Dragon itu kayak teringat sesuatu itu di masa lalunya itu manusia. Yap, cerita pun langsung berakhir sampai di situ. Oh ya, mengenai diskonnya si Akito masih tetap dijalankan sih. Hingga 3 hari kemudian dia pun kembali bekerja seperti biasanya. Baiklah. Oke, untuk episode kali ini lumayan putus-putus juga ya gua menyampaikan kepada teman-teman semuanya ya, karena ada kerjaan juga sih. Apalagi yang aku nantikan mengenai Spark Lens itu tuh. Jadi mungkin nantikan aja antara bulan 9 atau bulan 10 kali ya. Ya pokoknya nantikan saja lah. Dan di next video, di next episode, itu si Trigger bakal menghadapi si robot yang dari serial Ultimate Tiger ya. Aduh, gue lupa nama robotnya itu apa. Yang pasti musuhnya ini bahkan cukup sulit untuk dihadapi untuk si Ultimate Tiger. Jadi mungkin bakal lebih seru dibandingkan episode yang ini. Oke, dan mengenai crossovernya si Ultimate Trigger sama Z itu sepertinya tidak ada juga Agustus ya. Kayaknya baru bulan September baru mulai kolaborasinya. Oke, dan juga mengenai Trigger Dark itu bakalan tak lama lagi bakalan debut di antara bulan September dengan Oktober lah. Biasanya kalau di Reiwa ya, itu pas awal debutnya itu pas awal bulan sih. Tapi nggak tahu juga sih ya, pasti kita nantikan aja untuk mengenai kolaborasinya Z dan Trigger, dan juga mengenai Trigger Dark-nya untuk bulan September nantinya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga seperti biasanya jangan lupa like, comment, dan share ini ya untuk mengenai video update jangan lupa subscribe di channel YouTube /channel. Tak apabila ada kesan dan kekurangan tak penyambung, tapi benar cuma semua itu terputus-putus mau dimakan selesai. Karena gua bukan mau punya sunnah, daya sopna itu hesap tercipta Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.